teman-teman, kembali lagi di channel ini. Pernah nggak kamu tiba-tiba bisa ingat momen lama, suara seseorang, wajah seseorang, bahkan kejadian kecil yang sebenarnya sudah lama banget terjadi? Tapi anehnya, kadang kita justru lupa hal yang baru saja kita pelajari. Sebenarnya, apa sih yang sedang terjadi di dalam otak kita? Nah, di video ini kita akan membongkar rahasia yang sangat luar biasa dari otak manusia. Kenapa kita bisa mengingat, bagaimana memori terbentuk, dan kenapa kita juga bisa lupa. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan diberi kesehatan selalu. Otak manusia adalah salah satu organ yang paling kompleks di dunia. Di dalamnya terdapat miliaran sel saraf yang disebut neuron. Neuron-neuron ini saling berhubung dan berkomunikasi melalui sinyal listrik dan kimia. Setiap kali kita melihat, mendengar, merasakan, atau mempelajari sesuatu, otak kita sebenarnya sedang bekerja keras membentuk jalur komunikasi baru antar neutron. Proses inilah yang menjadi dasar dari terbentuknya memori. Memori tidak hanya satu jenis, melainkan terbagi menjadi berbagai kategori. Ada memori jangka pendek, yaitu kemampuan otak untuk menyimpan informasi dalam waktu yang singkat, seperti mengingat nomor yang baru saja disebutkan. Lalu, ada memori yang jangka panjang, yang menyimpan informasi dalam waktu lama, bahkan seumur hidup, seperti kenangan masa kecil atau pelajaran penting yang sering diulang. Selain itu, ada juga memori prosedural, yaitu kemampuan untuk mengingat cara melakukan sesuatu, seperti naik sepeda atau menulis. Proses terbentuknya memori dimulai dari tahap encoding, yaitu saat otak menerima informasi dari indera kita. Setelah itu, informasi tersebut akan diproses dan disimpan dalam tahap storage. Jika informasi itu sering digunakan atau dianggap penting, maka otak akan memperkuat koneksi antar neuron, sehingga memori tersebut menjadi lebih kuat dan mudah diingat. Terakhir adalah tahap retrieval, yaitu saat kita mencoba mengingat kembali informasi tersebut. Namun, tidak semua informasi bisa kita ingat. Otak manusia memiliki sistem seleksi yang sangat canggih. Informasi yang dianggap tidak penting biasanya akan dihapus atau dilupakan. Hal ini sebenarnya membantu kita agar tidak kewalahan dengan terlalu banyak informasi. Bayangkan, jika kita mengingat setiap detail kecil dalam hidup kita, otak kita bisa menjadi sangat penuh dan sulit fokus. Selain itu, emosi juga berperan besar dalam membentuk memori. Kejadian yang melibatkan perasaan kuat seperti bahagia, sedih, atau takut biasanya lebih mudah diingat. Itu sebabnya kita bisa mengingat momen spesial dengan sangat jelas, sementara hal biasa sering terlupakan. Bagian otak yang berperan dalam hal ini adalah sistem limbik, yang mengatur emosi sekaligus memperkuat ingatan. Menariknya lagi, tidur juga memiliki peran penting dalam proses mengingat. Saat kita tidur, otak tidak benar-benar beristirahat. Justru, otak sedang menyusun ulang dan memperkuat memori yang kita dapatkan sepanjang hari. Itulah alasan kenapa tidur yang cukup sangat penting untuk belajar dan mengingat dengan baik. Namun, kemampuan mengingat juga bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti stres, kurangnya tidur, atau kurangnya latihan otak. Semakin sering kita mengulang informasi atau melatih otak, maka semakin kuat pula memori yang terbentuk. Oleh karena itu, belajar secara rutin dan menjaga kesehatan tubuh sangat penting untuk menjaga daya ingin tetap optimal. Jadi, kemampuan kita untuk mengingat bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua itu adalah hasil kerja luar biasa dari otak yang terus aktif, membentuk, menyimpan, dan memanggil kembali informasi setiap saat. Sekarang kita tahu bahwa mengingat bukanlah sekedar kebiasaan, tapi proses kompleks yang melibatkan jutaan sel saraf di otak kita. Jadi, mulai sekarang, yuk jaga kesehatan otak kita dengan tidur yang cukup, belajar rutin, dan mengelola stres dengan baik. Kalau kamu suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Semoga yang sudah tekan subscribe diberikan ilmu yang bermanfaat, hati yang tenang, dan masa depan yang cerah. Sampai jumpa di video berikutnya.